kawan semuanya, kembali lagi dalam episode terbaru Kamis Bersama Sai. Dengan saya, Sis Niti. Dan saya, Sister Bani. Tidak terasa sudah 1 bulan kita membahas topik Sai Secure atau persahabatan dengan Tuhan. Ini adalah segmen terakhir, yaitu Mentari Bersama Sai, yang akan dibawakan oleh co-host kita, yaitu Sister Lavanya. Silakan Sister. Om Sri Sairam. Terima kasih Sis Bafna dan Sis Neti. Sairam para bangsa terkasih, berjumpa dengan saya Lavanya Iswari di Kamis Bersama Sai hari ini. Mentari Bersama Sai seperti biasa akan mempersembahkan cerita yang sangat menarik. Cerita kali ini diambil dari Bhagavad Gita dengan topik persahabatan dengan Tuhan. Baiklah para bangsa terkasih, marilah kita bersama-sama menyaksikan Mentari Bersama Sai berikut ini. Selamat menyaksikan. Persahabatan dengan Tuhan. Kisah ini diambil dari Bhagavad Gita tentang Krishna dan Arjuna. Arjuna dikatakan berada pada tingkat pengabdian sakyam, dan dalam hubungan seperti itulah Krishna selalu mengungkapkan rahasia tindakannya kepada Arjuna. Suatu hari, ketika Krishna dan Arjuna berada di hutan, mereka tersesat. Krishna dan Arjuna akhirnya sampai di sebuah desa dekat hutan. Karena lapar dan lelah, Krishna dan Arjuna menuju ke rumah orang kaya dan meminta makanan kepadanya. Orang kaya itu memperlakukan Krishna dan Arjuna dengan tidak baik dan mengusir mereka. Saat meninggalkan rumah orang kaya itu, Krishna memberikan berkatnya. Aku berkati engkau dengan lebih banyak kekayaan. Krishna dan Arjuna melanjutkan perjalanan dan mereka tiba di sebuah gubuk Brahmana miskin di dekat hutan. Brahmana itu mempersilahkan mereka dengan sukacita dan memberikan susu untuk mereka karena hanya itu yang dia miliki. Brahmana tersebut mengikuti panggilan Weda untuk melaksanakan Atiti Dewa Bhava. Dia adalah seorang bakta Tuhan yang mulia dan senang melayani Tuhan dalam wujud 2 orang miskin yang membutuhkan bantuan. Krishna kemudian memberikan berkatnya. Semoga sapimu mati. Sampai di sini terlalu banyak untuk dicerna oleh Arjuna. Bagaimana mungkin sahabatnya Krishna memberkati orang kaya itu karena melecehkan mereka dan mengutuk Brahmana karena pengorbanannya? Brahmana itu hanya memiliki seekor sapi tua yang tampak sakit-sakitan, yang hanya dapat memberikan sedikit susu yang dia berikan kepada tamunya yang lapar, sehingga tidak menyisakan apapun untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang kesatria, Arjuna memprotes ketidakadilan dalam kata-kata Krishna. Tetapi, mungkinkah Tuhan melakukan ketidakadilan? Krishna, mengapa engkau memberkati orang kaya yang sombong dengan lebih banyak kekayaan? Wahai Arjuna, ketahuilah bahwa berkatku bagi orang kaya itu untuk lebih kaya lagi sebenarnya adalah sebuah kutukan.
Orang kaya itu sudah sangat sombong karena kekayaannya. Dia tidak memiliki welas asih di hatinya untuk sesama manusia. Dengan memberinya lebih banyak kekayaan, dia terkutuk untuk tetap berada dalam kesombongan yang akan terus meningkat. Lalu, mengapa engkau mengutuk Brahmana miskin agar sapi satu-satunya miliknya mati? Wahai Arjuna, sekarang kukatakan kepadamu bahwa kutukanku untuk Brahmana tua itu merupakan sebuah berkah. Brahmana itu telah melepaskan dirinya dari dunia. Dia hanya terikat pada sapinya. Jadi, untuk menghilangkan keterikatannya pada sapi itu, aku mengambil sapinya. Dengan demikian, Brahmana itu tidak memiliki keterikatan terhadap sapinya, dan keberadaannya hanya bergantung kepada Tuhan. Berkat yang diberikan Krishna pada orang kaya itu dari sudut pandang spiritual adalah sebuah kutukan. Tetapi dari sudut pandang duniawi, itu dianggap sebagai sebuah berkah. Tuhan melihat sudut pandang spiritual hanya karena hal itulah yang memberi kita kebahagiaan dan kesedihan, dan bukan jumlah uang yang kita miliki. Kita yang percaya pada Tuhan harus belajar melihat sesuatu secara berbeda. Sementara itu, bagi Brahmana, itu adalah langkah maju yang bagus. Jadi apa yang merupakan kutukan dari sudut pandang duniawi, sebenarnya berkah dari sudut pandang spiritual. Tuhan tidak tahan melihat kesalahan pada baktanya. Beliau hanya menginginkan perkembangan baktanya. Apapun yang beliau lakukan, sebenarnya hanya untuk keuntungan kita. Kita manusia biasa pada tingkat pengabdian ini datang untuk melihat itu dan bahagia dalam segala situasi. Suami bersabda, persahabatan adalah ekspresi cinta kasih yang tidak tergoyahkan. Cinta kasih yang mulia, murni, dan bebas dari keinginan atau egoisme. Para bhakta terkasih, demikianlah kisah persahabatan dengan Tuhan. Cerita yang sangat menarik, bukan? Demikianlah segmen kita hari ini. Terima kasih sudah selalu menanti kehadiran kami. Sampai berjumpa lagi di episode-episode Kamis Bersama Sai berikutnya. Jangan lupa untuk selalu komen, subscribe, dan like video dari Media Sai Indonesia. Om Sai Ram.